mandi loh. Seger banget kayaknya. Ganti baju gitu. Tuntutan ini, Be. Tuntutan acting. Tuntutan acting dari podcast. Be, ini kopi apa, Be? Biasa Ciwidey. Ada lagi lah. Tadi sih pesannya saya Sanger, Be. Kopi Rakyat, oh itu Sanger ya? Iya Sanger tetap aja Sanger, tapi dia pakai kalau nggak pakai robusta atau pakai arabica Ciwidey. Iya. Kan itu kan sebenarnya Sanger enak tuh kalau kopinya dibikin americano, terus pakai SKM itu enak. Jadi kopinya tuh kopi udah halus gitu. Berasa, Be? Berasa ya. Berasa nggak beli. Nah, berasa nggak beli. Bro, itu ini menarik ya mengenai JN ini ya. Kayaknya ya alhamdulillah lah. Gue udah pernah ngikut beberapa kali ya. Sekalipun yang pertama hanya ngelepas, yang kedua gue jadi ketua tim kan waktu itu kan. Iya. Sampai sempet di tepung tawar. Di tepung tawar di Medan. Di Medan itu. Oke, terima kasih nih teman-teman Medan ya. Pak Adil waktu itu. Pak Adil ya. Wilayah. Terus kita sempat lewat tengah ya. Rangka Jeren. Terus Kota Cane. Keluar di mana tuh? Biren ya. Jalurnya jalur dingin. Wah, betul. Itu luar biasa, perjalanan luar biasa. Salah satu JN yang perjalanannya sangat luar biasa ya JN 2. JN 2 ya. Tengah malam kita nggak tahu tuh di gunung itu jamu nyasar kemana ya. Iya. Tapi alhamdulillah ya. Mantap. Bisa sampai. Ini Dan ya. Lu kan dari 1 sampai berapa? Sampai 7, Be. Sampai 7 nggak absen ya? Ya. Bahkan ke Timor Leste 2 kali dong artinya. Sekali, Be. Oh, sekali. Iya. Yang JN-nya. Napaktilas aja. Betul, yang Napaktilasnya saya baru. JN 6-nya nggak? Semua ikut. JN 6 itu kan ke Brunei, Be. Yang waktu ke Timor Leste? Timor Leste 5. Oh, 5. Brunei 6, 7 kemarin yang Panarukan. Anyer Panarukan. Berarti yang kelima nggak ikut dong? Kelima nggak ikut, tapi 2018 saya bikin Napaktilasnya, Be. Jadi Timor Leste itu 2 kali. Yang satu aslinya tahun 2015 ingat saya. Iya. 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 Kalau 2018 gue ikut juga. Iya. Iya nggak? Karena waktu itu saya umroh, Be, jadi nggak ikut. Oh, waktu yang itu ya? Waktu yang ini, baru hijrah ya? Iya. Terus apa sih sebenarnya yang memacu kita untuk ikut JN itu? Ini yang sebenarnya aja gitu loh. Iya. Ya dari mimpi, cita-cita akhirnya kita laksanakan. Alhamdulillah semua terrealisir, Be. Dengan penuh tantangan kan. Kalau mimpi harus direalisasikan, Be. Seakan-akan nggak mungkin, tapi ternyata akhirnya kita lakukan dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita fokus ya. Fokus, benar, Be. Iya, sekarang kenapa gitu sampai ngebet banget pingin ikut Jelajah Nusantara. Soalnya gini, banyak di antara teman kita yang gue yakin banget itu pingin ikut JN kan. Iya. Tapi ya mungkin karena kemampuan atau kurang informasi pada akhirnya nggak ikut gitu. Ya. Ya mungkin bisa dijelasin. Kalau dikembalikan di program 4 Nambisi kan ada program pusat, program region, program chapter. Program pusat itu, Be, ada Munas, ada Jamnas, Jamborenya. Nah, salah satunya adalah JN, Be. Nah, JN itu program yang memang dari awal diciptakan sebagai touring besar, Be. Touring besar yang mensosialisasikan, mempromosikan, mengenal teman-teman kita se-Indonesia. Memang saat ini yang masih jadi PR itu Trans Papua, Be. Ya. Oh iya, karena belum nyambung ya. Betul, karena pada waktu yang lalu kemarin jalannya belum nyambung, tapi periodenya Pak Presiden Jokowi ini sudah ada jalur yang mulai dibikin itu dari Sorong sampai Manokwari, tapi yang lain-lainnya masih belum. Masih tanah kali masih ya? Tanah, masih sirtu. Ya mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan oleh teman-teman yang lain. Kalau ada umur, kalau ada waktu, ada rezeki ya masih bisa kita realisasikan. Wah, itu menarik banget ya kalau udah selesai tuh bisa berapa menarik. Ya. Berapa ribu kali ya? Berapa ribu kilometer? Cita-cita dari Sabang sampai ke Merauke-nya Insya Allah itu lengkap jadinya, Be. Sabang sampai Merauke. Oke. Maksudnya nggak dalam satu perjalanan gitu. Ya. Dia terpilah-pilah. Ya, the series. Ya. Series. Ya.
Itu asik banget ya kalau misalnya itu bisa terlaksana ya. Betul, betul. Enggak, gue balik lagi dengan lu nih secara pribadi gitu. Sampai ngebela-belain gitu bisa. Pengen ikut JN. JN. Sebetulnya ini yang disebut work life balance. Jadi kalau orang mengatakan work life balance ternyata di kehidupannya itu dia tidak bisa memprioritaskan, rasa-rasanya itu bukan work life balance. Artinya kan pekerjaan kita oke, keluarga kita oke. Nah sekarang kita hobi juga oke. Kenapa enggak ini hobi yang bisa kita salurkan lewat institusi kita, juga silaturahmi juga, Be. Oke. Mungkin kalau menurut orang-orang pinter sebutnya tuh equilibrium, keseimbangan ya. Keseimbangan, bener, Be. Keseimbangan ya, keseimbangan hidup gitu. Betul. Kan kita tuh hidup tuh bukan untuk kerja gitu ya. Justru kita kerja itu untuk hidup kita gitu kan, model-model gitulah. Jadi pada saatnya kita harus serius, pada saatnya kita harus itu kan perlu biaya tuh bro. Yang jelas ya, biasanya kalau JN yang dilakukan partner BC itu kan harus ada tuh modal pribadi kan gitu kan? Betul, Be. Jadi ya seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, Be. Kita karena komunitas yang berdikari, swadaya, otomatis sumber biaya memang awalnya adalah dari kita, dari iuran, mungkin nabung, iya. Terus ada partisipan atau sponsor yang memang membantu kita. Baik dari yang sifatnya tidak mengikat. Dari serikat pekerja atau mungkin dari manajemen karena ada produk betul. Tapi tidak semuanya kan tetap aja kan harus ada modal dari kita ya. Betul, Be. Betul. Oleh karena itu mungkin di sini harus agak ketat juga ya kita cara menseleksi orang yang mau ikut ke sana ya. Betul banget itu, Be, Pak. Jadi yang saya katakan tadi, karena ini adalah touring besar, kita berusaha mengakomodir teman-teman kita yang ada di daerah di tiap region. Kita buka pendaftaran, kita upayakan tiap region itu punya wakil. Kita screening itu dalam arti kata dokumen kendaraannya itu lengkap, kesehatan jiwa raga jasmani rohaninya juga bagus. Jadi pada saat kita nanti touring benar-benar suatu tim yang memang bisa membawa bendera atau panji, baik itu Patnam BC, baik itu juga institusi BNI. Alhamdulillah sih dari JN 1 sampai terutama 1 masih awal. Dari mulai 2 sampai ke 7, bahkan yang 7 terakhir itu, Be, pesertanya ya luar biasa banyak. Dari mulai kita start sampai ke Bali itu ratusan karena memang estafet. Ini artinya bahwa Pengpus juga harus terbuka ya cara masalah keuangannya itu ya. Betul. Jangan sampai nanti akhirnya backfire buat Pengpus. Ini orang Pengpus aja yang berangkat JN gratis. Padahal sebenarnya kan terbuka juga ya. Terbuka juga. Yang jelas ini ada studi kasus nih. Ada teman kita tuh ikut JN terus, tapi nggak pernah kopdar, nggak pernah ikut touring, cuma dia ikutnya di JN aja. Nah tapi kemarin kenapa tuh nggak boleh ikut? Sejauh nggak? Sebetulnya kemarin nggak boleh ikut lebih kepada memberi kesempatan kepada yang lain, yang lainnya. Kita juga nggak menduga bahwa JN7 itu bisa. Betul. Kadang-kadang karena kita punya kuota, Be, itu kan kita kuotakan maksimal di 15 orang. Kemarin itu ya. Betul. Jadi pada saat seleksi banyak yang mungkin maju mundur. Nah, pada saat kuota itu masih kosong, biasanya di terakhir-terakhirnya tuh teman-teman kita yang ya udah gue ikut gitu. Tapi di awal itu tetap kita memberi kesempatan kepada teman-teman region lain untuk ikut berpartisipasi. Biar merasa terwakili ya. Terwakili dan juga dia menjadi bagian sejarah Patnam BC lah. Biar punya cerita, Be, buat anak cucu, biar punya cerita buat ke junior-junior atau rekan-rekan yang lain. Itu biasanya yang jelas pengetahuan kita. Untuk touring gitu kan bukan seperti di Undang-Undang Tenaga Kerja ya. Termasuk misalnya hari-hari yang diperbolehkan seperti
melakukan ibadah haji gitu ya, atau misalnya ziarah-ziarah kan ada. Kalau touring itu kan pasti nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada itu kan, nggak mungkin juga dikasih izin secara apa namanya, secara khusus model diperlakukan model masalah ibadah itu ya. Nah, mungkin strateginya mungkin bisa dibagi gimana supaya bisa ikut touring, punya duit kalau nggak diizinin atau itu kan susah juga. Itu tadi deh bagian dari persyaratan touring. Selain persyaratan administrasi dan lain-lainnya, salah satunya adalah izin, Be. Izin dan pastinya kita akan menggunakan fasilitas cuti, Be. Cuti kan adalah hak pegawai. Nah, itu yang sering dipakai pada saat touring besar ini. Minimal itu seminggu, Be. Jadi kalau kita punya cuti 6 hari, cukuplah untuk melakukan perjalanan touring sampai dengan selesai. Ada istirahat sehari 2 hari di rumah. Oh, jadi cuti itu makanya di situ work life balance atau misalnya equilibrium itu di situ ya. Betul, Be. Karena ini dianggap sebagai refreshing ya. Refreshing. Jadi disitulah, oleh karena itu kita juga harus pandai-pandai mengatur waktu cuti itu. Betul. Nah, cuma mungkin persoalannya dengan keluarga kali ya. Keluarga. Ya. Nah, udah mah berangkat subuh pulang malam pas cuti juga malah touring gitu kan. Jadi ya itu dia yang saya bilang, Be, ada prioritas pada saat kita melakukan touring besar ini. Kita izin ke keluarga, ya memang harus ada izin juga dari keluarga, istri atau apa, orang tua kalau yang belum nikah. Izin itu penting pada saat kita melakukan kegiatan ini. Begitu nanti dia punya fasilitas yang lain baru dipergunakan. Tapi minimal ada porsi, karena dia hobi sih, Be ya. Jadi ada porsi memang untuk ya bagian dari aktualisasi dia di organisasi lah, Be. Yang ya tapi mungkin nggak semuanya surat izin istri kan nggak perlu nggak tuh begitu? Nggak, itu kecuali dia kecuali acong kali ya, ikatan biker takut istri itu ada itu. Itu harus tertulis gitu ya. Ya makanya di setiap kegiatan kita juga kita ajak keluarga lah, biar tahu empat nambis itu seperti ini. Jangan nanti alasannya touring ternyata pergi kemana itu ternyata touring lagi dia gitu ya. Entah itu turunnya kering. Entah turunnya kering, entah turu miring atau nggak tahu kemana. Janganlah. Saya rasa di empat nambis nggak ada yang kayak gitu ya. Ya sekalipun jamaahnya nggak baik-baik amat, tapi nggak gitu juga gitu ya. Ya mudah-mudahan lah ini bisa pengetahuan untuk teman-teman ya. Ada satu lagi, Be. Jadi buat teman-teman di seluruh Indonesia ada kelebihan dari empat nambisi, Be. Karena apa? Ini JN-nya banyak yang keluar negeri. Ada yang ke Malaysia, ke Brunei, ke Timur Leste ya, Be. Mudah-mudahan yang ke depan lagi bisa ke luar negeri lagi. Ada satu menurut saya keunggulan dari empat nambisi karena kita berlatar belakang BNI, Bank Negara, BUMN. Pada saat kita touring ke luar negeri, kita tidak sebagai pribadi ataupun komunitas motor biasa, tapi pada saat kita touring dianggap sebagai tamu negara. Sekalipun biaya sendiri ya. Dan tidak disambut secara protokoler. Ya. Alhamdulillahnya mekanisme yang kita lakukan itu koordinasi dengan pihak BNI-nya sebagai manajemen, lalu ke konsulat, lalu ke kedutaan yang di luar negeri. Nah itulah yang menurut saya itu poin penting, Be. Itu poin penting karena orang akan susah. Contoh misalnya pernah kita dengar ya, Be, orang touring ke Mekah itu sampai 8 bulan pakai NMAX. Ternyata yang bikin lama itu adalah pada saat tiba di suatu negara, visanya, Be. Visanya itu harus ngurus visa dulu. Selain nunggu visa ya bayar juga. Tapi kalau kita begitu ada surat dari konsulat ataupun kedutaan, kita langsung masuk. Ini ada cerita menarik pada saat kita, ingat nggak, Be? Babe ikut ke Timur Leste nggak? Iya. Kita waktu itu hampir kesasar, harusnya kita gue kan paling depan. Betul. Terus jatuh. Betul. Harusnya kita ke mana, Be? Perbatasan. Iya, yang satu lagi air tawar apa? Iya, Aipan. Tapi kita masuknya ke mana, Be, itu yang? Iya, itu cuma daerahnya cuma segeliwek gitu. Itu udah masuk memang Timur Leste, tapi di situnya masuk lagi Indonesia. Betul. Itu akhirnya harus balik lagi. Kita sampai jam 4 lewat 15 lah, jadi tutup border itu jam 4. Tapi karena itu keunggulan dari diplomatik, kita bel atasenya, alhamdulillah kita bisa jalan ya. Masuk.
Pas soalnya waktu itu kan udah tanggal 16 tuh. Upacara tanggal 17, nggak mungkin upacara 17 Agustus diundur kan gara-gara nunggu kita kan. Dengan spesifikasi motor kita yang campur, komunitas lain begitu masuk banyak yang disuruh balik karena tidak sesuai dengan spek. Tapi kita ya alhamdulillah lancar, nggak pernah ada hambatan. Iya karena gue kan nggak punya SIM juga waktu itu. Tapi bisa masuk pakai password. Iya. Banyak suka dan duka pokoknya. Iya. Luar biasa. Nggak punya SIM, nggak punya STNK masuk alhamdulillah. Nggak boleh besok nggak boleh. Nggak lah insya Allah udah kapok gua. Iya. Terus gini deh, yang ini terakhir. Apa sih kesan? Gue sih punya kesan ketika masuk ke luar negeri itu. Ternyata gue tuh bangga banget jadi orang Indonesia ya. Ya. Apalagi ke Timur Leste kemarin ya. Ya. Gue kalau misalnya gue jadi orang Timur Leste tuh nyesel tuh udah merdeka dari Indonesia ya. Kalau lihat secara fisik ya nggak tahu lah ada politis masalah apanya gitu. Kayaknya bayangin aja kita tuh dari perbatasan sampai Dili jalannya tuh hancur banget ya. Betul Be. Mungkin masih bagus kita ke Cianjur Selatan misalnya itu. Waduh, jalannya rusak, berlubang-lubang, malam hari lah kita jalan waktu itu. Itu tahun berapa ya Be? 2018 ya Be? 18. Terus apa kesannya waktu ke Malaysia, terus ke Brunei gitu? Kalau ke Malaysia, ke Brunei, mungkin dari sisi tata kota yang mereka lebih unggul Be. Lebih rapi. Tapi lain-lainnya sama kayak kita ke perkampungan Melayu istilahnya seperti itu. Budayanya kalau kenakalan di perbatasan sama lah ya. Sama. Apa yang diinget tuh Be? Ya udah. Macam-macam ya. Kadang-kadang kita suka konyol juga sebagai biker. Nah, untuk yang Timor Leste memang agak khusus Be. Kita pada saat keluar dari border Indonesia menuju Timor Leste, saya sedih dan prihatin. Ternyata tidak pemikiran saya di Timor Leste itu akan maju dengan pembangunan yang pesat. Lebih parah Be. Kita masuk itu rumah-rumahnya banyak yang bilik, lampu penerangan pun tidak ada. Bahkan pos perbatasan kita itu ya. Betul. Itu dijadiin foto-foto kalau sore-sore ya. Sore-sore sama kalau mereka itu kayaknya mereka tuh seneng banget berfoto di muka Indonesia ini dibanding di Timur Leste-nya itu. Artinya kita jauh lebih bagus dari mereka ya. Betul Be. Enggak. Memang bagus. Cuma memang kita akui lah yang mungkin yang bagusnya tuh di sana itu polisi perbatasannya lebih serem gitu. Kita gitu. Abrigado gitu. Abrigado Barat. Abrigado Barat. Itu salamnya di Timor Leste itu. Kalau yang lain-lain di dalam negeri ya hampir sama sekalipun misalnya ada keindahan macam-macam. Bagaimana kalau kita nyusur pantai, bagaimana kita lewat gunung gitu ya. Indah banget Indonesia. Ya, saya bersyukur lah Be, termasuk mungkin manusia yang dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa melihat keindahan ciptaan dari Sang Maha Kuasa. Ketemu hal-hal yang baru, ketemu budaya, kearifan lokal. Ya banyak lah Be. Ya dari budaya, dari kuliner, dari bahasa, adat istiadat. Banyak luar biasa. Yang waktu di Banyuwangi di ini tari Osing itu merah. Terus ada di Katapang cuman tarian Dayak di Lampung apalagi kayaknya bangga banget. Ternyata Indonesia indah banget ya. Ini mungkin harus patut kita syukuri ya. Oke, Bro Ensis, nggak terasa waktu sudah hampir subuh ya. Subuh kita ngobrol ini. Hanya saya mandi dulu tadi. Mandi dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ekspres ketiga. Tadi Acong protes ketiga tuh katanya. Sebetulnya secara histori keempat Be, karena yang ketiga itu Mas Doni, Bro Doni. Bro Doni Susun. Nanti kita protes ke Acong. Ya, boleh. Ya. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa ada pesan dari Mas Rama untuk subscribe ya. Kalau nggak saya dimarahin Mas Rama nih. Oke. Salam SP dulu. Salam Patnambisi. Satu jiwa, satu rasa, satu aspal. Salam integritas.